Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini ada topik yang menarik yang akan saya bahas, yaitu tentang alam kuantum. Luar biasa teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang udah tahu tentang alam kuantum ini, ya mungkin sudah tidak asing lagi mendengarnya. Cuman mungkin ada beberapa teman kita juga yang mungkin baru tahu atau baru mendengar tentang alam kuantum. Mungkin sedikit saya ulas apa itu alam kuantum. Ya mungkin secara deskripsi umumnya supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Bisa kita bilang itu adalah alam keyakinan, alam ruh. Mungkin saya bisa mengatakan secara saat ini alam kuantum bisa juga disebut sebagai alam ruh, di mana semua yang berpengaruh di alam semesta ini semuanya dipengaruhi oleh ruh. Karena ada salah satu keterangan bahwa semua, baik pepohonan, langit, bumi, semuanya memiliki ruh, dan mereka bertasbih kepada Sang Maha Pencipta dengan cara mereka masing-masing. Nah teman-teman, kali ini yang akan saya bahas itu mungkin lebih dalam lagi, bukan hanya tentang pengertian dari alam kuantum itu sendiri, tapi ternyata alam kuantum ini adalah alam yang menjadi dasar terjadinya kehidupan. Dari mulai kehidupan secara besar, yaitu semesta, skala besar maupun skala kecil yang terjadi di dalam hidup kita teman-teman. Tentang kejadian apapun itu, yaitu adalah pengaruh dari alam kuantum itu sendiri. Mungkin untuk bisa lebih dipahami seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin pernah mendengar bunyi petir. Petir itu terjadi tanpa kilatnya terlebih dahulu, dan akhirnya bunyinya itu menyusul setelah beberapa saat kemudian. Nah, bunyi yang kita dengar itu sejatinya itu sudah terjadi teman-teman. Sudah terjadi di beberapa waktu sebelumnya. Hanya saja membutuhkan waktu untuk sampai ke telinga kita. Nah, itu memerlukan suatu perjalanan teman-teman. Untuk hal itu terdengar oleh telinga kita atau terasa oleh panca indera kita. Nah, sama halnya teman-teman tentang kejadian-kejadian hidup kita. Contohnya inilah tentang keyakinan. Ketika mungkin ada beberapa teman-teman, saya sudah betul-betul meyakini hal ini akan terjadi dalam hidup saya, ternyata itu kejadian teman-teman. Gitu. Nah, ini hanya hasil rambatan tadi teman-teman, yang sejatinya sudah terjadi dari apa yang sudah kita yakini. Bahkan dalam suatu keterangan dulu waktu terjadi perang Parit, dulu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pun pernah memberitakan tentang hal ini ketika sedang membuat parit waktu terjadinya perang Khandaq, perang Parit waktu itu, dari idenya seorang sahabat baginda Rasul yaitu Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan ketika beliau sedang memukul batu terbersit cahaya, dan setelah itu beliau mengatakan kepada para sahabat bahwa kelak kita akan menguasai Konstantinopel, menguasai Roma waktu itu, bilang beliau. Ada 3 daerah waktu itu yang disebutkan, dan salah satunya Konstantinopel. Dan ternyata pada saat itu ya memang kondisi muslim itu masih sangat sedikit. Bahkan masih untuk bisa mempertahankan di Madinah aja begitu sulit gitu kan, dari gempuran orang-orang Quraisy. Tapi nyatanya setelah beberapa waktu kemudian hal itu terwujud teman-teman, yaitu ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel dari kekuasaan Romawi waktu itu. Dan itu terjadi, dan itu perlu rentan waktu antara apa yang diucapkan oleh baginda Rasul dengan kebebasan, dibebaskannya ya Konstantinopel waktu itu oleh Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II waktu itu, yang dijuluki sebagai Muhammad Al-Fatih. Nah, itu kan rentan waktu. Dan sebenarnya kejadian di alam kuantum, pembebasan Konstantinopel itu sudah terjadi ketika baginda Rasul itu menyebut kita akan menguasai Konstantinopel. Itu sudah terjadi teman-teman. Hanya dari energi kuantum itu perlu rambatan, gitu kan, seperti halnya tadi yang diceritakan tentang terjadinya petir.
Petir itu sejatinya sudah terjadi, sudah berbunyi, hanya sampai ke telinga kitanya butuh waktu. Karena perlu rambatan, itu disebut dengan hukum secara frekuensi dan vibrasi. Begitupun apa yang telah baginda Rasul ucapkan bahwa kita akan menguasai Konstantinopel. Nah itu terjadi teman-teman. Makanya ada suatu keterangan ucapan itu adalah doa. Nah doa inilah yang menjadi penghubung tadi untuk bagaimana kita berhubungan dengan alam ruh, dengan alam kuantum. Nah banyak teman-teman yang belum mungkin menyadari hal ini. Ketika terjadi suatu problem ataupun menginginkan sesuatu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih itu, untuk mewujudkan itu secara alam yang nyata di sini, alam dunia ini. Ternyata teman-teman, selama kita belum merubah, selama belum merubah ataupun belum ada yang terjadi di alam kuantum tentang hal itu, maka hal itu tidak akan terjadi teman-teman, maupun bekerja kerasnya kita. Nah pun sebaliknya teman-teman, pun kita sudah meyakini betul-betul akan kejadian itu, tetapi tidak kita ruang rambatnya tidak kita ciptakan atau kita tidak usahakan. Jadi kalau dalam ilmu secara konteks dasarnya itu ada sinkronisasi antara doa dan ikhtiar teman-teman. Mungkin ini jawabannya, jawaban tentang kenapa kita itu sering mungkin berdoa tapi mungkin sedikit sekali atau mungkin sulit sekali untuk terwujud doa itu. Nah, ini jawabannya teman-teman. Ternyata selama ini kita memahami konsep doa itu ternyata bukan seperti itu. Yang kita anggap itu berdoa ternyata itu bukan doa teman-teman. Karena sejatinya doa, apa yang kamu minta akan dikabulkan. Itu apa yang diminta, apa yang tersinkron gitu kan di alam kuantum, maka itu akan terjadi teman-teman. Nah bahasanya kun ya fayakun teman-teman. Nah sekarang bagaimana kita itu kan intinya untuk juga masuk untuk mulai mempelajari, untuk mulai mengerti tentang alam kuantum ini, karena ini yang paling penting teman-teman, untuk bagaimana kita bisa merefleksikan menjalankan hidup itu ya, jangan sampai kita terjebak oleh diri kita sendiri. Ternyata yang selama ini menjebak kita itu ternyata diri kita sendiri teman-teman. Terjebak dengan pemikiran kita, terjebak dengan sesuatu yang kita tidak ketahui. Nah ketika paham teman-teman, kita semua paham tentang alam kuantum ini, ya ini menjadi suatu wadah untuk bagaimana kita bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih taat lagi ke depannya, itu kan, bisa lebih mencapai pada derajat yang lebih tinggi lagi teman-teman. Nah mudah-mudahan teman-teman apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, karena sama-sama kita sedang belajar untuk bagaimana kita bisa menemukan, untuk menyikapi diri kita dan di sekeliling kita dengan tepat. Salam sinar.